Saat ini saudara, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih, tak terukur kasih. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati gantikan diriku. Terima kasih Tuhan, Kau curahkan darah-Mu Tuhan untuk tebus dosaku. Mari saudara, katakan layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Oh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Oh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Amin. Dengan segenap hati kami, segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sekali lagi jemaat saja yang katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Terima kasih dengan segenap hati kami. Oh, layaklah oh Tuhan, Kau yang layak kami puji dan kami sembah. Sekali lagi jemaat saja lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, katakan layaklah Kau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dengan segenap. Mari perlahan engkau bangkit berdiri dari tempat dudukmu saudara. Sembah Dia, layaklah.
sambil mengangkat tanganmu saudara, layaklah. Oh, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah, oh, Kau yang layak Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan katakan sekali lagi, dengan segenap jiwa ragaku, segenap jiwa ragaku. Itulah yang keluar dari hati kami yang utuh untuk memuji, menyembah Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, sebab kami mempunyai Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, tapi Allah yang sudah bangkit dan bangkit untuk kemerdekaan kami. Kami percaya bahwa Tuhan hari-hari ini Engkau berkarya. Engkau akan memenuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Engkau akan mencurahkan roh-Mu, dan jiwa-jiwa akan datang untuk menyembah, datang untuk memuliakan Engkau, datang untuk dipersiapkan menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa hari ini pun kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Yang tidak hadir karena sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Biarlah kiranya mereka pada waktu yang akan datang boleh bersama kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama istri saya sampaikan salam semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Hari ini adalah hari peringatan kebangkitan Tuhan. Tuhan bangkit. Berarti kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang bisa melihat, Tuhan yang bisa mendengar, dan Tuhan yang bisa berbicara. Ya, karena kita tidak memiliki Allah yang mati dari patung, Allah yang dari keramat-keramat, tapi Allah yang hidup, yang mengetahui apa yang kita butuhkan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sukacita Roh Kudus. Temanya adalah jangan takut. Nah, ini Tuhan memberi kita tema yang baik sekali, jangan takut. Sebab manusia cenderung untuk takut. Takut ini, takut itu, takut masa depan, ya, takut mati, takut sakit, takut susah. Itu warisan daripada kejatuhan Adam. Ya, sebelum Adam jatuh dalam dosa, manusia tidak punya rasa takut. Allah datang di Taman Eden cerita-cerita dengan Adam. Ya, cerita-cerita dengan Hawa, bagaikan bapa dengan anak. Tetapi ketika Adam jatuh dalam dosa, maka mulailah ada perasaan. Ketika mendengar bunyi langkah kakimu, kata Adam, aku bersembunyi sebab aku takut. Ya, kalau kita tidak ada salah apa-apa di hadapan Allah dan di hadapan manusia, kita tidak punya rasa takut. Ya, kenapa takut? Karena ada rasa salah. Itu warisan dari nenek moyang Adam dan Hawa.
Mari kita baca itu, ya. Kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Ya, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, ya, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah ya, di antara pohon-pohonan dalam taman. ya, Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, ya. "Di manakah engkau?" Di mana engkau manusia? Seperti menjawab, biasa. Dia menjawab apa? "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, Ya, aku menjadi takut." takutlah. Kalau dulu sebelum makan buah, pengetahuan baik dan jahat, tidak ada rasa takut. Ketika Allah datang bercerita, ya, dia cerita-cerita, tidak punya rasa takut. Rasa takut itu karena manusia telah jatuh dalam dosa. Dan ini diwariskan kepada kita manusia sampai di zaman akhir menjelang datangnya Tuhan yang kedua kali. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus datang dan menebus kita dari dosa, ya, dia menjadi manusia, Allah jadi manusia, taat sampai mati. Lalu kita diinginkan juga taat sampai mati. Ya, itulah yang membuat manusia tidak ada rasa takut. Makanya tema yang Tuhan percayakan kepada kita untuk didengar hari ini, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti nanti melalui YouTube online, saudara dengar. Jangan takut, ya, jangan takut. Ketika Yesus telah disalibkan dan dikuburkan, ya, kemudian murid-murid berkumpul. Apa yang dibuat murid-murid tanpa Yesus? Ya, mereka masuk ke kamar, kunci kamar baik-baik, pasang palang pintu baik-baik. Lalu kemudian mereka begitu takut sambil berkumpul. Dalam ketakutan yang sangat hebat, tiba-tiba ada satu sosok pribadi yang muncul. Dan mereka tadinya tidak mengenal. Ya, mereka takut. Itu ketakutan sampai hari ini. Takut masa depan. Orang muda bilang takut masa depan saya gimana ya. Itu. Ya, orang tua takut masa depan bagaimana ya kalau saya tidak ada lagi anak-anak saya gimana. Ya. Makanya orang tua mesti sekarang didik anaknya, diseret anaknya ke gereja. Ya, jangan dimanja, seret ke gereja, dengarkan firman, kumpuli mereka di rumah, cerita Alkitab. Nah, kalau lakukan itu, anak saudara akan tumbuh jadi anak yang rohani, tidak manja, tidak takut. Ya. Sekarang coba anak-anak kamar mandi di belakang, malam-malam pergi sendiri, takut. Ya, itu warisan daripada kejatuhan Adam dan Hawa, rasa takut. Injil Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Ya. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Berkumpul murid-muridnya Yesus dengan rasa takut, pintu dikunci baik-baik. Ya, lanjut. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Ya. "Damai sejahtera bagi kamu." Tuhan itu tahu kebutuhan orang takut. Orang takut mana ada damai sejahtera. Ya. Kalau orang punya damai sejahtera tidak takut. Takut tidak ada damai sejahtera.
Jadi ketika mereka ketakutan dengan pintu-pintu yang terkunci, Yesus datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau ada yang takut di sini, Tuhan sediakan damai sejahtera. Terus, Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. ya, Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. nah, ketika Tuhan menunjukkan bukti, aku ini, lobang paku ini, bukti nyata bahwa aku tidak meninggalkan kamu, ini kasihku. Nah, lalu mereka bersuka cita. Hari ini hari sukacita. Jangan takut. Lanjut. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera, ini kebutuhan orang takut. Tidak ada damai sejahtera. Lanjut. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikian juga aku mengutus, ya, supaya kamu pergi bersaksi bahwa aku hidup. Ini yang kurang pada orang Kristen, mulutnya dikancing terkunci. Lanjut. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, Ya, terimalah Roh Kudus. ya, Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ya. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang Ya. tetap ada, ya. dosanya tetap ada. Orang yang takut perlu damai sejahtera, perlu Roh Kudus. Orang takut tidak ada sukacita. Ada Roh Kudus, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ini yang kita butuhkan. Murid-murid waktu itu Tuhan tahu butuh apa? Damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus. Itu isinya kebenaran, damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus. Isinya surga. Itu yang dibagikan. Dan manusia takut, tetapi syukurlah sesudah mereka diberikan damai sejahtera, ditiupkan dengan Roh Kudus oleh Tuhan, mereka penuh sukacita bersaksi. Lalu Thomas itu satu-satunya murid yang tidak hadir. Jadi jangan suka tidak hadir dalam ibadah, dalam pertemuan. Ya, ini menghilangkan sukacita dan damai. Saya kalau tidak benar-benar sakit, tidak benar-benar terbaring di tempat tidur, kata pendeta saya, pasti dia ada, tidak pernah tidak hadir. Sesibuk apapun, tinggalkan kesibukan. Pekerjaanku bukan Tuhan, pekerjaanku bukan berhala. Kesibukan saya jangan diberhalakan. Tuhan yang harus diutamakan. Kalau itu yang diutamakan, sukacita, damai sejahtera. Ya, jadi jangan takut. Masa depan Tuhan rancang bagi kita penuh harapan. Masa depan yang cerah. Ya, sampai di Yerusalem baru. Ya, jangan takut. Jangan mengutamakan perkara lain daripada Tuhan. Nah, baca Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai lanjut. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, Ya. tidak ada bersama-sama mereka Ya. ketika Yesus datang ke situ. Ya, Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, ya. kami telah melihat Tuhan. Saya sudah lihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Ya. sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, Ya. sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, coba bayangkan ini Thomas.
tidak suka hadir dalam pertemuan, suka absen, ya, tidak percaya. Kalau orang hadir dalam pertemuan, saling menguatkan, saling berbagi sukacita, saling berbagi kesaksian, saling beramah tamah. Itu gereja. Ya. Mereka sudah sukacita dalam pintu terkunci. Tuhan itu datang. Kami dihembusi Roh Kudus. Kami punya damai sejahtera. Tidak takut lagi. Buka itu pintu. Tidak dikunci. Tidak percaya aku, kata Thomas. Kenapa? Karena tidak hadir dalam pertemuan minggu itu. Nah, orang Kristen yang tidak suka hadir di ibadah, tidak suka ada sukacita Roh Kudus, tidak suka dengar firman, masa ada rasa damai? Nggak percaya, nggak percaya. Bahkan ditegasi oleh Thomas, kalau aku tidak pakai jari saya tusuk di lubang ini, aku nggak percaya. Tapi menghibur saya dan menghibur saudara dari cerita ini, pada pertemuan yang akan datang, Thomas hadir. Lalu Tuhan marah sama Thomas. Thomas, kamu itu jangan suka absen ya. Udahlah. Sudah kamu, tidak usah, keluar saja. Nah, saya perhatikan, saya baca. Justru Thomas ini yang didatangi Tuhan. Thomas. Coba baca, ya. Lanjut. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Minggu depannya, datanglah Yesus di tengah-tengah murid-murid yang kumpul. Siapa yang didatangi? Baca. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Untung Thomas ini sudah perbaiki. Ya, tidak lagi malas ibadah, tidak malas lagi untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Terus Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, pintu terkunci, tidak ada jadi penghalang Tuhan itu. Terus, damai sejahtera bagi kamu. damai sejahtera. Itu sudah ke berapa kalinya Tuhan sebutkan damai sejahtera. Terus, Kemudian ia berkata kepada Thomas, ya, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. ya, Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, Ya. melainkan percayalah. Jadi Tuhan itu tidak seperti manusia kita. Orang ini mengecewakan saya, tidak usah dicari. Orang ini tidak percaya, sudah biarkan saja. Tapi Tuhan itu justru datang pada orang yang membuat dia kecewa. Thomas, ini kasih masuk jarimu sekarang. Wah, Thomas tidak bisa ngomong, ya Tuhanku dan Allahku, dia sujud. Terus Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. ya, Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. iya, Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. iya, bahagialah kamu yang tidak melihat namun hatimu percaya. Saya selalu percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin, jangan ragu-ragu. Itu Thomas. Ya, tahu-tahu Tuhan datang di sini, lihat lubangku ini. Ya, sampai saudara masuk di sorga, lihat ini lubangku. Gak ada orang bisa buka pintu sorga kecuali waktu Yesus berkata sudah genap. Eloi, Eloi lama sabachthani. Tirei bait ala robek. Itu yang terutama bagi kita. Bukan perkara nafkah hidup, susah. Ya. Susah aja yang dibicarakan. Mana ada damai sejahtera. Dari hidup Tuhan itu dengan murid-muridnya, saya belajar, saya lihat,
Tuhan itu sangat peduli. Sangat peduli. Coba orang ketakutan, kunci pintu, dia datang supaya mereka tidak takut lagi. Ya, Thomas yang tidak percaya, supaya Thomas itu bahagia, jadi percaya lagi. Tapi Tuhan berkata, bahagialah mata yang tidak melihat namun percaya. Berbahagia orang yang tidak lihat tapi percaya. Oh, kamu sudah lihat aku Thomas, baru percaya. Sebelum kita menerima mujizat, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita percaya Tuhan sudah memberkati dan membuat mujizat dalam hidup. Berbahagia. Kita anak-anaknya, murid-muridnya. Kecuali kita anak yang berandal, tidak dengar-dengaran, murid yang tidak patuh. Ya. Coba mereka habis makan kenyang, ya, dikasih makan dari 5 ketul roti 2 ekor ikan, sudah kenyang ini. Ada 12 bakul lagi dikumpul. Sekarang Tuhan bilang, kamu jalan dulu. Saya akan naik ke gunung berdoa. Mereka jalan. Ini Tuhan mengajar, mendidik, melatih mereka. Dan ternyata setelah jalan perahunya, di tengah-tengah ombak itu gelombang datang. Angin datang. Wah, mereka sudah kalang kabut. Air sudah naik di perahu. Tiba-tiba dari jauh ada nampak bayang-bayang putih-putih jalan. Mereka bilang, hantu, hantu. Ketakutan. Ya. Terus Tuhan dekat dengan mereka. Tuhan bilang, jangan takut, ini aku. Jalan di atas air. Mana bisa. Selama ini kita tidak pernah lihat Tuhan itu jalan di air. Bikin mujizat roti tidak pernah jalan di air. Petrus bilang apa? Kalau engkau itu Tuhan, suruh aku jalan juga seperti kamu, aku mau coba. Apa kata Tuhan? Jalan Petrus, turun. Ya, turun dari perahu. Mula-mula dia jalan-jalan. Wah, dia bangga. Mungkin dia bilang sama Andreas, Andreas, lihat aku bisa jalan di air. Filipus, lihat aku ini jalan jago ini. Petrus makan puji dia. Tiba-tiba Tuhan izinkan angin datang. Dia mau tenggelam. Dia berteriak, Tuhan tolong aku. Di dalam keadaannya begitu Tuhan ulurkan tangan. Naik kembali ke perahu. Kenapa imanmu menjadi kecil? Ya. Tapi Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Selama kita tidak tinggalkan Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan, Dia beserta kita. Kalau kita beserta Dia, kata Alkitab dalam Mazmur. Di mana Dia beserta? Hari-hari saudara baca. Dia beserta. Tolong baca ya, Matius 14. Pasal 26 sampai 27. Injil Matius, pasal yang ke-14. Ayat 26 sampai 27. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, Ya. mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Itu hantu. Terus Lalu berteriak-teriak karena takut. mereka takut. Dipikir di tengah-tengah gelombang kok ada bisa bayang-bayang putih jalan di atas air. Itu kalau bukan hantu apalagi. Terus Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, tenang. aku ini, jangan takut. Jangan takut. Ada orang takut di sini? Takut masa depan, takut bagaimana saya, takut bagaimana. Lakukan dulu apa jadi kewajiban kita, maka engkau akan melihat luar biasanya Tuhan itu.
Ada banyak orang mau ditolong tapi tidak tahu bagaimana caranya ditolong. Ya. Cuma mengeluh, tidak mau bangkit. Ya. Gunakan iman percayamu. Gunakan, makanya perlu banyak belajar, dengar firman. Dengar itu menimbulkan iman. Iman itu membuat kita bisa melakukan perkara yang di luar kemampuan manusia biasa. Ternyata Tuhan bilang, aku bukan hantu. Salah paham. Ya, ayo. Itu pun dia tidak percaya. Lanjut dibaca. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Iya. Terus? Kata Yesus, datanglah. Datang. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, datang jalan di atas air. Terus? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, Ya. takutlah ia. Takut lagi. Dan Aduh. mulai tenggelam lalu berteriak, Itu manusia Tuhan tolong aku. sudah mewarisi takutnya Adam. Takut gelap, takut malam, takut tidur tidak bangun, jadi tidak bisa tidur. Takut. Ya. Duduk, lihat jantungnya, pegang-pegang nadinya. Wah, saya sakit jantung ini. Kenapa debarannya tambah debar, tambah takut, tambah debar. Sampai bajunya goyang-goyang. Takut. Ada orang kan begitu. Tidak sakit, dia rasa-rasa sakit. Ya sakit betul. Takut sakit. Takut mati. Takut masa depan. Itulah saya. Luar biasa Tuhan yang mengubah hidup saya. Takut mati, takut tidur, besok tidak bangun, jadi tidak bisa tidur, jadinya insomnia, sakit tak bisa tidur. Ya, suntik sini, disuntik sana, 4 jam, pengaruh obat hilang, bangun lagi, tidak bisa lagi tidur. Nah, siapa yang menyembuhkan? Bukan pendeta, bukan gembala. Saya hadir di gereja, dengar firman. Ada firman Tuhan yang dibacakan, dikotbahkan, ada Roh Kudus. Ini yang memberikan sukacita, damai sejahtera. Karena itu tidak ada yang bisa larang saya ke gereja. Sekarang banyak orang tidak dilarang pun malas ke gereja. Ya, saya tidak ada yang bisa larang. Sakit kepala tidak ada yang bisa larang. Bahkan melayani pun berkhotbah tidak bisa dilarang. Saya pernah khotbah di sini sambil sakit perut berapa tahun yang lalu. Mana ada orang tahu saya khotbah dengan semangat padahal sakit perut. Begitu selesai khotbah saya langsung ke toilet. Ya. Sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara percaya? Hah? Aminnya lemes. Saudara percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita? Jangan takut. Jangan khawatir. Dunia bisa goyang, goncang. Tapi anak Tuhan tidak goncang. Dunia resesi, anak Tuhan resepsi. Coba. Itu ada Tuhan yang pelihara. Jangan takut. Lihat burung di udara, dipelihara, dikasih makan, tidak menabur, tidak menuai. Kok kita takut? Anak Tuhan takut. Asal engkau kerja dengan baik, asal mau kerja, jangan malas. Kalau orang malas, memang Tuhan berkata, jangan dikasih makan. Malah orang malas disuruh belajar sama apa? Semut. Belajar sama semut.
Ya baca ya, Amsal 6. Orang kalau tidak makan itu malas. Amsal pasal yang ke-6. Susah sedikit kerjanya ngomel. Ya, buntu, wah ngomel sudah. Jangan. Ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, Ya. dan jadilah bijak. Ya. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, Ya. dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, Ya. melipat tangan sebentar lagi Ya. untuk tinggal berbaring. Iya. Maka datanglah kemiskinan kepadamu Nah. seperti seorang penyerbu, Itu. dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi Pak pemalas belajar sama apa? Semut. Semut itu coba kalau lihat ada semut ini, pernah lihat semut baris-baris di dinding, antara dinding dan lantai. Kalau dapat nasi satu biji, digotong semua berapa ekor semut itu jalan masuk ke mana? Ke di gudangnya. Persediaan untuk waktu musim dingin. Mereka tinggal di gudang, makan terus, ada persediaan. Orang Kristen sekarang malas. Ngumpulkan kandung, ngumpulkan makan, ngumpulkan firman. Nanti firman Allah tidak ada lagi. Mau kemana kita cari firman Allah? Sekarang banyak. Kalau saudara setuju, saya khotbah sampai 2 jam. Gimana saudara? Ini makanan, kumpul. Nanti tidak ada. Anda waktunya musim dingin. Semut itu belajar sama semut. Ya, jangan tidur, bangun, tidur lagi, pemalas. Tidak tahu kerja. Saya kalau lihat anak-anak muda remaja, belajar. Terus HP. Ya, cari kerjaan, cari sibuk. Kalau kita bekerja, Allah akan buka jalan. Kalau kita malas, Tuhan biar aja kamu, malas-malasan saja. Miskin. Ini Alkitab loh ngomong, bukan saya. Ya dah. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, tinggal berbaring, datang kemiskinan. Jadi kalau kita miskin jangan salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa aku miskin? Kenapa tidak jadi kaya seperti dia Tuhan? Lah kalau saudara periksa hidup, pasti engkau pasti didapati pasti ada kemalasan. Hai pemalas, berapa lama lagi tidur, bangun? Itu seperti pintu melekat terus pada Ezel. Tidak goyang-goyang dari tempat tidur, lengket. Kumpulkan makanan. Apa itu makanan kita orang Kristen? Firman. Nanti firman tidak ada lagi. Amos 8, tolong baca. Sekarang ada. Ya, jadilah seperti semut yang mengumpulkan firman itu dalam lumbung kehidupan kita. Amos 8 ayat 11 mulai. Sesungguhnya waktu akan datang. Ya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Ya. Bukan kelaparan akan makanan. Bukan lapar tentang makan. Dan bukan kehausan akan air. Bukan haus air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Orang haus mendengar, orang lapar firman. Tapi tidak punya firman lagi. Lanjut dibaca. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Dari laut ke laut. Dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Dari utara ke timur. Cari firman. Terus. Tetapi tidak mendapatnya. Tidak mendapat. Lanjut.
Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik, Ya, dan anak-anak teruna karena haus. haus, tidak ada lagi firman. Terus, Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, ya, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, Haidan. ya. Jadi, mari kita hari-hari ini rajin dalam pertemuan. Di situ ada Tuhan. Thomas tidak hadir. Ya. Petrus yang suka menguji hantu atau Tuhan. Padahal Tuhan selalu ada, memperdulikan kita. Ya. Habis itu toh Petrus diangkat dari air. Sudah, saya ulurkan tangan, angkat. Nah, di perahu ditegur. Bukan dipuji, hebat kamu ya, mau menguji saya ya, turun ke air juga. Tidak, ditegur. Hai, mengapa imanmu ya menjadi kecil? Tolong dibaca itu kembali, Matius 14. Ya. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, Ya. memegang dia dan berkata, Ya, hai orang yang kurang percaya, kurang percaya. mengapa engkau bimbang? Kurang itu artinya imannya kecil. Tuhan puji kalau ada iman sebesar biji sesawi, iman kecil. Tapi Tuhan lebih suka lihat iman yang besar, seperti perwira Kapernaum, seperti janda orang Kanaan ini. Dipuji Tuhan, perwira Kapernaum. Tidak ada orang sebesar ini imannya. Ya. Tapi kalau punya iman sebesar biji sesawi, Tuhan sudah senang. Tapi mengapa imanmu kecil, Petrus? Nah, coba lanjut dibaca. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Ya, angin pun reda. Jadi jangan bimbang, gelombang. Seperti murid-murid terus bimbang. Ini akhir zaman. Kenapa aku susah? Gajiku udah naik juga. Kejar-kejar enggak. Berkat itu datang, tak usah kita capek-capek kerja sampai paksakan. Kerja seperti biasa. Utamakan Tuhan, maka Tuhan mengutamakan engkau. Ini resep dikasih oleh gembala, tapi kita kadang-kadang kita marah. Wah, gembala ini. Itu Alkitab mengatakan, aku akan membalas engkau sesuai kebenaranmu, kata Mazmur. Bagaimana kita bersikap pada Tuhan, bagaimana kita menyikapi untuk selalu suka beribadah, mendengar firman, begitu Tuhan balas kita. Tidak mungkin kita dibiarkan sendiri di kamar ketakutan, kunci, datang Tuhan. Ya. Thomas tak percaya, Tuhan, Thomas, aku datang kepada engkau. Jadi Tuhan saya dan Tuhan itu luar biasa peduli. Dia bukan Tuhan yang tidak peduli. Dia latih kita supaya jangan seperti Thomas. Dia latih kita supaya jangan seperti Petrus. Dia latih orang malas supaya rajin. Jangan suka diombak-ambing, kebimbangan, gelombang, aduh angin kencang, takut lagi. Ini kurang iman. Makanya Petrus tegur, kenapa imanmu kecil? Itu salinan bahasanya, mengapa imanmu menjadi kecil? Gimana kecil imannya orang Kristen? Dari dengar firman iman timbul. Kurang dengar firman, kurang baca Alkitab, mana ada iman, nggak percaya. Lah ya aku bilang tertulis itu di Alkitab, tertulis. Baca, jangan baca HP saja. Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang
sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan Nah, kian kemari oleh angin. itu ketakutanlah murid-murid. Mau tenggelam kita ini. Datang Yesus dibilang hantu lagi, menjadi takut. Salah paham dengan Tuhan. Terus, Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. kalau orang bimbang-bimbang, imannya tidak mantap, jangan pikir dapat sesuatu. Kita cuma nuntut Tuhan. Mana janji Tuhan menambahkan segala sesuatu dalam hidup saya? Buktinya saya tambah susah. Saudara bangkit. Bangkitkan itu. Cari itu kebenaran. Cari itu damai sejahtera. Cari sukacita. Di mana itu? Pada waktu kita berhimpun. Di sana ada kebenaran firman. Di sana ada sukacita Roh Kudus. Di sana ada damai sejahtera. Ketika kita salah ditegur, kita perbaiki dalam hidup, ada damai sejahtera. Kalau kita tinggal di rumah, mana ada damai sejahtera? Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, Ya. baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, Ya. untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi Iya. pekerjaan pelayanan. Ini semuanya untuk orang-orang kudus. Diperlengkapi untuk melayani, bukan jadi orang Kristen yang dilayani terus, sudah tua dilayani terus. Ayo Tuhan panggil kita melayani. 5 jawatan ini memperlengkapi orang-orang suci untuk melayani. Jangan cuma datang duduk, pulang, datang duduk, pulang. Mari saling melayani. Mari kita melayani orang-orang dimanapun kita ketemu. Di rumah makan. Menyapa orang di mana kau ada. Belanja di market, supermarket. Belanja di mall, makan. Sapalah orang samping kiri kananmu. Dan bersaksilah. Jangan cuma duduk diam. Tuhan memberkati. Ya, cari itu firman, jangan diombang-ambingkan. Sekarang ini rupa-rupa angin pengajaran. Tolong dibaca lanjut. Saya mau tunjukkan saudara. Nih, memperlengkapi orang kudus melayani. Terus Bagi pembangunan tubuh Kristus, untuk tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman kesatuan iman. dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tuhan tidak pernah singgung organisasi. Pembangunan tubuh Kristus, organisme. Jangan jadikan tubuh Kristus organisasi. Organisasi perlu hanya untuk administrasi kita di Indonesia, dan juga ada sedikit persyaratan untuk orang yang jadi anggota, tapi bukan itu tekanannya. Pembangunan tubuh Kristus, tubuh yang rohani, tunggu kepalanya. Kalau ini sudah dibangun utuh, nanti kepalanya itu tubuh datang, itu Yesus datang. Kepala tubuh itu Yesus mempelai surga, kepala gereja. Kita diperlengkapi, melayani, menangkan jiwa, sebanyak-banyaknya jiwa. Ya, terus Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, iya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. jangan jadi anak-anak. Nanti gereja Tuhan akhir zaman ini banyak pengajaran-pengajaran sesat, permainan palsu. Baca itu. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya mau lanjutkan, jangan takut himbauan Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, Jangan takut. sebab aku menyertai engkau. Nah itu,
sebab Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Amin. Aku tidak takut sebab Tuhan menyertai aku. Yang kedua, janganlah bimbang, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. sebab Tuhan itu Allah kita. Ya. Terus, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. aku meneguhkan, aku menolong engkau. Ya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Apalagi yang susah. Petrus, ulurkan tanganmu. Sini, aku ulur tangan. Pegang tanganku. Kamu tidak akan tenggelam. Kalau saya yang pegang tangan saudara bisa tenggelam. Kalau Tuhan pegang tangan kita, ini tangan yang kuat. Jangan takut. Dunia sedang goncang. Ya, perang negara-negara besar antara pemimpin dan pemimpin. Kita ini orang kecil, susah. Sesusah-susah kita masih makan 3 kali sehari. Bilang amin. Ya toh, siapa di sini tidak dapat makan 3 kali sehari? Makan toh? Tidak seorang pun dibiarkan. Aku menyertai engkau, aku pegang tanganmu dengan tangan kanan yang kuat dari Tuhan. Tangan kanan itu tangan yang kuat. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Aku akan menolong. Tuhan itu luar biasa. Tadi sudah saya ceritakan. Takut, mereka dikunci kamarnya. Datang Tuhan. Thomas tidak percaya, datang Tuhan. Ya toh? Petrus yang ditimpa dengan gelombang, iya angin sakal, datang Tuhan. Apalagi yang kurang? Sudah 3 cerita yang saya ceritakan. Saya tambahi lagi supaya saudara dengar. Jangan takut. Ya, Tuhan itu baik sekali. Nah, Lukas 24. Ini ada cerita ayat 13 sampai 35. Coba saudara baca. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Ya, itu Emmaus, jalan menurun. Dan mereka tinggalkan Yerusalem, jalan menurun. Karena apa? Kecewa. Tuhan kita mati. Tadinya dia kasih makan 5 ketul roti 2 ikan, kami makan kenyang, masih ada 12 bakul. Saya melihat mujizat itu, saya alami. Saya sampai juga isi kantong plastik saya ikan-ikan, ya, juga roti-roti itu. Sekarang waduh, Tuhan sudah mati. Saya dan saudara bukan memiliki Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Katakan amin. Ya. Baca terus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Iya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Ya. datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini berarti Tuhan betul-betul Yesaya 41 ayat 10 itu digenapkan. Iya toh, aku tidak meninggalkan engkau. Jangan takut. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang kuat. Jangan takut. Terus? Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, Ya. sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya. Mana muka apa? Dengan muka muram. Ada di sini orang muka muram? Tidak ada toh. Muka muram itu gimana? Jangan muka muram ya. Ayo tolong kita senyum-senyum dulu pagi-pagi ini. Senyum. Lanjut dibaca. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya,
Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem Ya. yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ya. Katanya kepada mereka, apakah itu? Apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ya. Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah Ya. dan di depan seluruh bangsa kami. Ya. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia Nah. untuk dihukum mati, Ya. dan mereka telah menyalibkannya. Dengar ayat 21. Padahal Padahal. kami dahulu mengharapkan Ya. bahwa dialah yang datang untuk membebaskan Ya. bangsa Israel. Ya. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari Ya. sejak semuanya itu terjadi. Ya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Ya. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Ya. dan tidak menemukan mayatnya. Nah, jadi kecewa. Padahal kita kira kalau jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, semuanya nyaman. Bisa naik mobil yang enak, mobil Mercy, mobil Alphard, apalagi? Semua nyaman. Makan babi panggang, udang, asam manis, ikan, waduh. Ternyata saya percaya pada Tuhan. Saya cuma makan apa ini? Ubi kayu. Loh, ubi kayu enak loh. Apalagi ubi goreng. Padahal saya dulu kira 12 bakul itu roti masih ada sisa. Sekarang orangnya mati, tidak bisa lagi buat mujizat. Dia pikir Tuhannya mati. Dia kecewa karena dia cuma mengharapkan Tuhan untuk perut. Jangan mengharapkan Tuhan hanya untuk perut. Jangan mengharapkan Tuhan untuk perkara di dunia ini. Bahwa saya ikut Tuhan pasti saya nyaman. Kecewa. Tapi Tuhan datang menolong orang kecewa ini. Tuhan datang menyelekam matanya supaya mereka lihat lewat apa? Perjamuan suci. Roti yang dipecahkan, itu saya bilang perjamuan suci sekarang. Waktu kita makan, kita lihat Tuhan. Dan kita makan, Alkitab mengatakan sampai Tuhan datang kembali. Berbuat itu sampai Tuhan datang kembali. Ya, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita makan adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus? Dan itu yang kita buat sampai aku datang, kata Tuhan. Itu yang harus kita makan, minum. Dengan itu matanya melihat, oh ini Tuhan. Saudara baca ayat itu sampai selesai sendiri di rumah. Mereka sukacita. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka sudah tinggalkan persekutuan di Yerusalem, tempat ibadah mereka. Mereka lari turun ke Emmaus, jalan turun. Bimbang, kecewa. Saudara mesti nyanyi bersama saya. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Saya percaya Tuhan datang tepat waktu untuk kita. Iya. Saudara baca ini sampai selesai, bagaimana mereka kembali dengan sukacita. Dari bacaan-bacaannya ini saya lihat Tuhan itu betul-betul melaksanakan janjinya. Aku menyertai kamu, aku pegang tangan kananmu dengan tangan kananku yang kuat ini. Tidak usah bimbang, jangan takut. Ya toh, 2 murid yang sudah kecewa mundur dari Yerusalem turun, didatangi Tuhan. Makanya saya mau katakan tidak ada Tuhan yang lebih baik daripada Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang terbaik. Tepuk tangan bagi Tuhan. Iyalah.
Saudara, Yesus menampakkan diri pada muridnya. Takut lagi, dikira hantu. Banyak kali kita salah paham. Kok saya tiba-tiba kehilangan kerja? Lah itu Tuhan proses kita, supaya kita tidak bergantung Tuhan untuk kerja, untuk nafkah hidup. Tidak, bukan itu. Tuhan mau membawa kita nanti menjadi mempelai wanitanya, ada di Yerusalem baru. Itu tujuannya, kita percaya, diolah, diberkati dengan firman, melayani Dia, supaya satu waktu kalau kita terus ikut Tuhan, tidak bimbang, tidak terombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran, kelicikan, kita fokus Tuhan terus. Nanti Tuhan akan membawa kita ke Yerusalem surgawi. Tidak ada orang lapar, tidak ada orang haus, tidak ada orang susah, tidak ada orang sakit, tidak ada orang stroke, tidak ada orang sakit empedu. Ya. Itu tujuannya, supaya kita diuji. Jangan cuma harap Tuhan untuk nafkah hidup, begitu nafkah hidup hilang. Bukannya saudara, saya melayani orang per telepon, baik yang di Jakarta, kehilangan kerja. Dia harus susah payah, umur sudah tidak muda, berjalan sudah ke 50. Bayangkan, berjuang. Saya bilang, patah semangat. Jangan harapkan burung di udara begitu banyak. Apa yang ada di tanganmu, itu yang kau syukuri dengan Tuhan. Jalan. Tuhan mau kita bergantung kepada Dia, bukan karena makan, minum, pakai. Bukan. Tuhan tidak senang. Tuhan senang kalau saya bergantung dengan Dia. Saya ingin bersama engkau nanti satu hari kelak, Tuhan. Ya. Tuhan menampakkanmu diri. Ini coba kita baca ayat 36 Lukas 24. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Ya. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka, Ya. dan berkata kepada mereka, Ya. "Damai sejahtera bagi kamu." Ya. Mereka terkejut dan takut, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Salah paham lagi. Tuhan justru datang, tahu mereka tidak dapat ikan, didatangi, sudah mundur kecewa. Tuhan saya sudah disalib, guruku disalib, mati lagi, ganas, aduh, darah, dah kelihatan mukanya seperti siapa lagi. Apa kata si tua ini? Petrus bilang apa? Ayo teman-teman, mari kita menjala ikan lagi. Pada di Lukas pasal 5, dia tinggalkan 2 perahu ikan penuh, tinggalkan jala, hanya tidak dibakar. Jalanya tidak dibakar, perahunya tidak dibakar, disimpan, parkir. Sekarang Tuhan saya sudah mati, ayo teman siapa mau ikut saya menjala ikan lagi. 7 orang pergi jala. Sepanjang malam tidak dapat ikan. Tiba-tiba datang, adakah lauk pauk? Dijawab Petrus jengkel lagi. Tidak ada. Hantu ini datang. Masa ada orang tiba-tiba di tengah-tengah laut, tiba-tiba ada orang, ada lauk pauk. Hantu ini takut lagi. Padahal Tuhan bilang, aku ini. Buang jalamu sebelah kanan, tebarkan jalamu sebelah kanan. Untung saja si Petrus ini tidak jawab, kanan dan kiri apa bedanya? Perahunya kok cuma 2 meter, mau kanan juga ke kiri jalannya, mau buang ke kiri juga ke kanan. Di sini Tuhan ajar Petrus ini taat. Kalau saudara taat akan melihat kemuliaan Tuhan. Taat, dia buang ke kanan, dapat 153 ekor ikan besar-besar. Terus Yohanes yang dekat dengan Tuhan, selalu bersandar di hatinya Tuhan. Kalau saudara selalu bersandar dengan Tuhan, sembahyang, menyembah, air mata jatuh.
Tuhan, Engkau dekat. Itu rasa saya sendiri. Kalau saya berlutut di kaki Tuhan, air mata saya jatuh. Terasa Tuhan itu begitu dekat. Ya. Lempar jalamu. 153. Yohanes lihat Tuhan itu. Petrus bilang, aduh, astaga, saya udah pakai baju. Turun dia di laut. Jangan buka pakaian imam, saudara. Pakaian melayani. Jangan tinggalkan. Saya ingin saudara semua jadi hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara jadi hamba Tuhan, sudah melayani Tuhan, jangan pernah kembali menjala seperti Petrus. Itu yang saya buat. Dalam keadaan posisi tak makan, tidak ada makan. Tidak Tuhan, aku tidak tinggalkan engkau. Dan memang tidak pernah saya tidak makan. Selalu ada Tuhan siapkan. Jalamu, wanda taat. Ada saya. Dari bacaan ini semua saya lihat betapa Tuhan betul-betul tidak meninggalkan. Dan ada sampai hari ini. Dia di sorga tapi doanya tidak pernah putus untuk kita. Dan dia berkata, di mana 2 orang, 3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di sana. Aku pegang engkau dengan tangan kanan yang kuat. Aku menyertai engkau, jangan takut. Dari cerita ini, iya ya, Tuhan tidak pernah. Tidak ada di saat murid-murid jatuh, imannya jatuh, datang Tuhan, tidak punya kerja. Serahkan hidupmu, melayani Tuhan. Tuhan menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Kalau Tuhan izinkan saya hidup sampai Tuhan datang, saya melayani Tuhan. Ku tidak takut. Siapa takut, nyanyikan lagu ini. Ku tidak takut. Yesaya 41 ayat 10. Tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Sebab engkau Allahku, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Siapa dia? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Jangan putus asa. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Memberiku kemenangan. Siapa yang percaya Tuhan pegang tangannya, angkat tangan. Angkat tanganmu. Tuhan pegang tanganmu. Tuhan beserta. Angkat tinggi-tinggi.
Ini tangan saya Tuhan, peganglah. Ku tidak bimbang, Sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Engkau meneguhkan dan menolong aku. Maka menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Ayo silakan tangan kanan. Tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Amin. Yesus memegangku. Jangan takut, jangan bimbang. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Yesus memberiku kemenangan. Siapa yang bimbang, siapa yang ragu, seperti Petrus, seperti murid-muridnya begitu takut. Mereka bilang hantu. Tuhan bilang hantu tidak ada daging, tidak ada tulang. Aku daging, aku ada tulang. Dan kita makan perjamuan suci, kita akui Allah kita pernah datang menjadi manusia, Yesus. Mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, dan Dia persiapkan tempat untuk kita, supaya nanti di mana Dia ada, aku ada bersama Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Memberiku kemenangan. Kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku. Kita mau menikmati perjamuan suci di hari kebangkitan. Yesus Memberiku kemenangan. Pada waktu Tuhan memecahkan roti, lalu diberikan kepada orang yang sedang berjalan ke Emmaus yang bimbang, maka mereka tidak bimbang lagi. Itu Tuhan. Di dalam perjamuan suci, kalau kita makan dengan benar, makan bukan kebiasaan, datang dengan pengakuan pada Tuhan, itu tubuh dan darah, maka kita akan melihat Tuhan, kita bersuka cita. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku. Jangan takut. Saudara,
sudah dengar firman begitu banyak. Waktu mereka tidak ada makan, diberi makan. Waktu begitu banyak orang duduk, mungkin akan lapar. Tuhan buat mujizat dari 5 roti 2 ikan. Waktu Petrus gagal, semalaman tidak dapat ikan, Tuhan sudah memberi keberhasilan. Itu Yesus. Jangan takut. Lakukan apa yang Tuhan inginkan, lalu kita akan melihat mujizat dalam hidup. Angkat itu roti lebih tinggi dari kepalamu. Pandang Yesus. Sebab waktu dia memecahkan roti itu, maka 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus melihat itu Tuhan. Itu Tuhan. Waktu murid-murid salah paham hantu, dia bilang hantu tidak berdaging. Tuhan kita pernah jadi manusia, benar. Pernah disalib, benar. Tapi dia Tuhan, Allah. Angkat rotinya. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang ini persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Sudah angkat itu cawang. Lebih tinggi dari kepala. Angkat itu cawang. Demikian juga sesudah makan, ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Jadi perjamuan suci ini adalah memberitakan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Apa saudara percaya? Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Jadi mau angkat tangan, jangan bimbang. Ku tidak takut. Ku tidak takut. Siapa takut? Katakan ku tidak takut. Aku melihat, aku mendengar di mana mereka takut ada Tuhan datang. Takut, sembah Dia, sembah Dia. Tuhan ada di depan saya dan di depan saudara. Siapa yang bimbang? Tuhan ada sama kamu. Seorang ibu punya 5 anak. Anaknya sakit yang satu. Siapa yang lebih diperhatikan? Anak yang sakit. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan.
kuat, tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Dengan tangan kanan, haleluya. Kami percaya Tuhan tidak pernah berubah. Kemenangan, haleluya. Yesus memegang dengan tangan kanan, tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bukan karena melihat, kami percaya karena firman-Mu ya dan amin. Kami percaya dan serahkan hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia memegang tangan kanan kami dengan tangan kanannya yang kuat. Terima kasih Tuhan. Dia pelihara kami. Terima kasih. Mari angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Menyelamatkan, memakai hidup kita, memberikan perlindungan supaya kita menjadi berkat. Terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin.